Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almer Noval Oktaviansyah dengan NIM D300 210 111 dari kelas B akan mempresentasikan hasil dari paper yang telah saya buat yang berjudul Peranan Mahasiswa dalam Memanfaatkan Limbah Plastik sebagai Bahan Bakar Diesel guna menekan laju pertambahan limbah plastik. Baik, untuk yang pertama di sini latar belakang produksi sampah nasional menunjukkan tren yang terus meningkat seiring dengan terjadinya pertumbuhan ekonomi dan peningkatan jumlah penduduk. Salah satu jenis sampah yang menjadi perhatian adalah sampah plastik. Kontribusi sampah plastik terhadap total produksi sampah nasional mencapai 15% dengan pertumbuhan rata-rata 14,7% per tahun dan menempatkan sampah plastik sebagai kontributor terbesar kedua setelah sampah organik. Beberapa penelitian seputar konversi sampah plastik menjadi produk cair berkualitas bahan bakar telah dilakukan dan menunjukkan hasil yang cukup prospektif untuk dikembangkan. Perlu dicari data-data kinetika pirolis dan menentukan kondisi operasi yang sesuai. Data-data itu berguna untuk dirancang dengan reaktor pirolis. Pirolis sampah plastik adalah proses daur ulang dengan mengubah sampah plastik menjadi bahan bakar. Selain mengurangi sampah plastik pirolis, juga bermanfaat untuk menyediakan bahan bakar dengan nilai energi yang cukup tinggi. Secara energi, kurang lebih 950 minyak bahan bakar yang bisa diperoleh dari pirolis 1 kilogram plastik. Pyrolysis. Pyrolysis adalah proses dekomposisi suatu bahan pada suhu yang tinggi berlangsung tanpa adanya udara atau udara terbatas. Proses dekomposisi pada pyrolis ini juga disebut dengan devolatisasi. Pirolis atau bisa disebut termolisis adalah proses dekomposisi kimia dengan menggunakan pemanasan tanpa kehadiran oksigen. Berdasarkan asalnya, sampah plastik dapat dibedakan menjadi sampah plastik industri, sampah plastik rumah tangga. Sampah plastik industri berasal dari industri pembuatan plastik maupun industri yang bergerak di bidang pemrosesan. Sampah plastik rumah tangga adalah sampah yang berasal dari aktivitas sehari-hari manusia berupa sampah kemasan, plastik, tempat makanan, atau minuman. Berdasarkan sifatnya, plastik dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu termoplastik dan termosetik. Termoplastik adalah bahan plastik yang digunakan untuk material daur ulang. Lalu termosetting adalah plastik yang jika telah dibuat dalam material tertentu tidak dapat dicairkan atau didaur ulang. Thermal cracking. Thermal cracking adalah termasuk proses proses pyrolysis, yaitu dengan cara memanaskan bahan polimer tanpa oksigen. Proses ini biasanya dilakukan pada temperatur 350 derajat sampai 900 derajat Celcius. Lalu ada catalytic cracking. Cracking cara ini menggunakan katalis untuk reaksi penekanan. Dengan adanya katalis dapat mengurangi temperatur dan waktu reaksi. Berdasarkan skema-skema tadi, memperlihatkan proses pembuatan bahan bakar dari limbah plastik dengan menggunakan cara pyrolysis. Apa itu pyrolysis? Yaitu merupakan salah satu bentuk daur ulang dengan mengubah plastik jadi bahan bakar. Secara umum, kurang lebih 950 mili minyak bakar yang bisa dari pyrolysis 1 kilogram pyrolefin, misalnya poliproplen, polietilen, lalu polisterin. Salah satu limbah plastik yang dapat digunakan untuk diolah menjadi bahan bakar adalah gelas plastik. Berdasarkan hasil hitungan massa jenis minyak pirolysis dan minyak tanah, berdasarkan gambar di bawah ini.
Lalu untuk berdasarkan air yang hilang, banyaknya volume air yang hilang akibat pemanasan yang dilakukan dengan menggunakan masing-masing sampel bahan bakar dapat disajikan sebagai berikut. Minyak tanah 8,4, minyak pyrolysis 12,6, minyak solar 13,2. Kesimpulan. Kesimpulan yang didapat, massa jenis minyak hasil pyrolysis plastik lebih rendah dari solar dan lebih tinggi dari minyak tanah. Titik nyala minyak hasil pirolisis plastik PP lebih rendah dari solar dan lebih tinggi dari minyak tanah. Untuk bisa menambat untuk bisa mendapatkan teknologi tepat guna dari pirolisis plastik ini, bahan bakar yang digunakan untuk memanaskan alat pirolisis baiknya menggunakan bahan bakar yang murah dan ramah lingkungan, biogas, sehingga diharapkan hasil yang diperoleh lebih murah dan aplikatif. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.